Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ihsan Saifullah, founder Sahabat Sinergi Billionaire Team. Oke, teman-teman semuanya, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa mewawancarai salah satu tim reseller saya yang dulunya seorang mantan karyawan busway di Jakarta tentunya. Dan Alhamdulillah setelah saya mentori di komunitas bisnis ini sama SSB Team, alhamdulillah beliau sekarang bisa menjadi orang sukses, kaya, berkah, berlimpah dan lunas hutangnya, masya Allah. Ini dia Kang Peri Septiana. Siap. Ini Kang Peri usia berapa tahun sekarang? Kalau sekarang usia 30 tahun, Bos. Ya, bicara latar belakang nih Kang Peri. Ya, dulu sebelum Kang Peri jalankan usaha ini, berarti berapa lama tuh kerja? Dulu kerja lulus tahun 2012, jadi udah langsung merantau ke Kerawang asalnya, Bos. Dari Tasik ya? Iya, dari Tasik. Merantau ke Kerawang. Dulu pertama dapat kerja itu di salah satu minimarket. Alhamdulillah berjalan 2 tahun. Nah, dari situ udah ngerasa ada di titik jenuh. Nah, nyari lagi, dapat di pabrik. Sampai di pabrik udah jalan 3 tahun. Pabrik mana? Masih di Kerawang? Di Cikarang kemarin. Oh, jadi awal di Kerawang, terus Cikarang. Di Cikarang. Nah, kemudian kemarin terakhir di busway di Jakarta. Jadi kurang lebih 7 tahunan kerja. Setelah 7 tahun itu, akhirnya Kang Peri itu waktu sebelum mengenal bisnis ini resign atau gimana tuh Kang Peri? Kebetulan dulu itu pas COVID ya, jadi emang dulu dirumahin. Kemudian saya memutuskan untuk bergabung di sini karena emang dulu diajak sama saudara. Awal sih nggak percaya gitu, awalnya ragu dan sebagainya gitu. Nah, setelah ngelihat saudara, alhamdulillah dalam waktu yang sangat singkat gitu kan bisa dapat prestasi yang sangat luar biasa dari bisnis ini. Dari situ kepo, Bos, mulai penasaran gitu. Oh, jadi awal dikenalkannya emang posisi sebelum resign ya, Iya, sebelum sebelum kopi resign. udah dikenalkan, cuman masih gak percaya. Masih nggak percaya gitu. Karena yang ngajaknya juga belum dapat hasil gitu. Betul. Pas udah ada mobilnya, dari situ mulai penasaran, mulai terbuka nih, kok bisa gitu kan dalam waktu yang sangat singkat bisa kebeli mobil. Sedangkan saya juga yang udah kerja sampai bertahun-tahun pengen motor aja nyicil. Nah, dari situ saya mulai penasaran apa sih bisnisnya, kayak gimana sih cara kerjanya, dan bismillah lah. Saya memutuskan untuk resign, memutuskan untuk berhenti gitu kan. Saya pengen fokus di bisnis ini karena emang punya tujuan pengen merubah hidup. Dikenalkan lagi nih pas lihat kakaknya ya, saudaranya itu berhasil, apa dijelaskan lagi atau enggak? Kalau untuk masalah sistemnya sih sebetulnya udah sambil dipelajari juga gitu cari-cari kan. di YouTube Cari-cari ya. gitu kan. Nah, kemudian saya memutuskan menjalankan bisnis ini pas udah lihat mobilnya. Udah, Langsung saya jalanin diri. pengen belajar gimana caranya, ajarin supaya saya bisa berhasil juga gitu. Jadi Kang Peri ini awalnya nggak terbuka ya, tapi ketika udah dapat mobil, saudaranya nih langsung terbuka berarti ya. Betul, Bos. Berarti awal gabung di sana Kang Peri emang punya modal ya? Ya, alhamdulillah dulu itu ada sisa dari gaji gitu kan, ada sisa dari tabungan, ya cukuplah untuk modal. Nah, makanya kan kalau misalnya Kang Peri terkendala di modal nih waktu awal pertama dikenalin, itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena udah 7 tahun kerja, Betul. masih terkenal di modal. Berarti apa? Kang Peri ini belum yakin di awalnya, masih nggak percaya. Tapi akhirnya kan searching dulu, lihat-lihat, sampai akhirnya saudaranya membuktikan, akhirnya nyerahkan diri Kang Peri. Dulu itu pas dikenalin pertama kali sampai bergabung itu dulu jaraknya sekitar setahun setengah lebih. Wah, lama banget nih. Jadi mulai kebukanya itu pas yang ngajak saya, saudara saya, alhamdulillah bisa dapat mobil tuh dari situ, mulai bener-bener yakin gitu kan bisnis ini bener-bener real gitu. Soalnya kalau misalkan bisnis ini cuman sekedar iming-iming dan sebagainya, mana mungkin mobilnya ada. Oke, jadi emang benar-benar udah real juga nih. Betul. Ya makanya di sini teman-teman juga pasti nih ada yang ngalamin ya, ketika dikenalin, ya di prospek ternyata masih ragu. Betul. Ya itu kan tadi perlu yakinnya, tapi itu kan nanti bisa di follow up lagi berarti ya Kang Peri ya. Oke, nah ini ngomong-ngomong ketika udah gabung nih Kang Peri, apakah Kang Peri langsung paham apa yang harus dijalani atau tidak? Nah, jujur aja, ketika pertama kali menjalankan bisnis ini sebetulnya dulu kesulitan gitu kan, karena emang jujur bisnis dan usaha itu baru pertama kali, karena dulu kan basicnya cuman jadi karyawan, jadi nggak ada istilahnya itu terjun ke usaha dan sebagainya gitu, jadi mindsetnya udah mindset karyawan gitu. Nah, pas
ikut bisnis ini, jadi istilahnya tuh kaget juga gitu. Gitu. Nah setelah saya jalankan bisnis ini, coba promosi, coba kenal-kenalin gitu. Kebanyakan kan banyak yang nolak, banyak yang disebut. Nah dari situ kaget, kirain mudah gitu, ternyata susah juga gitu. Nah itu emang rata-rata ya Kang Ferry, rata-rata yang mitra-mitra di apa yang baru itu awal gabung tuh karena terinspirasi nih. Betul. Ya, makanya punya penyakit 4K. Ya tahu kan 4K? Yang pertama kagum, kesananya ya ikut ya gabung, ketika udah gabung dikerjain. Ketika dikerjain ternyata kesananya kaget. Oh, kok gini? Kok banyak yang nolak gitu kan? Ujungnya kesananya kecewa. Ketika udah kecewa, ya saya mah udah ngeluarin modal, ternyata banyak yang nggak percaya. Kaget lah, ujung-ujungnya kecewa. Nanti ujung-ujungnya lagi kabur. Itu biasanya penyakit-penyakit ya mitra-mitra baru seperti itu. Tapi Kang Ferry ini ya alhamdulillah nggak sampai kabur ya Kang Ferry. Kalau kabur sih enggak, cuman dulu sempat ngedon gitu kan, sempat mau Ya, berhenti juga. dia kecewa kan. Nah, jadi di awal-awal tuh kecewa, apalagi Kang Ferry udah resign ya. Iya, betul. Nah, dari sana itu kok bisa sampai Kang Ferry itu bangkit lagi gimana tuh? Nah, karena luar biasanya di bisnis ini tuh kita kan ada mentornya, ada support sistemnya. Jadi ketika kita udah ngerasa jenuh, udah ngerasa capek, udah ngerasa bosan gitu, ada mentor yang selalu ngingetin kita, yang selalu ngajak kita untuk selalu berjuang, untuk selalu ngingetin tentang impian kita, tentang tujuan kita pas awal bergabung. Nah, jadi dari situ kita mulai bangkit lagi nih, mulai semangat lagi, mulai bareng-bareng lagi ngejalankan bisnis ini, sampai akhirnya alhamdulillah gitu kan, mulai ketemu nih jalannya, ketemu nih polanya, cara presentasinya seperti kayak gimana gitu. Dan jujur, pas pertama kali nih, saya kan udah terbiasa setiap bulan dapat gaji. Sedangkan di PT BES ini, jalankan bisnis ini, ya kan untuk dapat penghasilan kan perlu apa namanya bisa dapat closing ya, perlu closingan gitu. Ya, nah selama berbulan-bulan itu nol penghasilannya bos. Berapa bulan itu? Sekitar 3 bulanan. 3 bulan ya jalankan tapi nggak dapat hasil. Iya betul. Tapi yang penting kan Kang Ferry itu nggak apa bahasa itu nggak kabur ya, tapi konsultasi. Betul. Ya konsultasi sama mentornya ada siapa Kang Rijal ya. Betul. Kang Rijal yang saat ini alhamdulillah udah dapat Luxury Ambassador. Nah, jadi konsultasi akhirnya ketemu polanya dah. Alhamdulillah. Nah, bonus pertama Kang Ferry itu 1 bulan pertama ketika Kang Ferry bisa closing, berapa nih dapat bonusnya? Nah, dulu pas pertama pecah telur gitu kan dapat calon mitra dari Jawa tuh. Nah, saya dapat apa namanya calmit itu dari Facebook. Nah, saya coba presentasi lewat online, alhamdulillah closing. Nah, closingan pertama itu 1 bulan ya, cuma dapat dua paket. Nah, kalau dulu komisinya masih 150.000. Berarti cuma 300.000 nah, ya? 1 bulan cuma dapat 300.000. Di bulan keempat berarti? Iya, betul, di bulan keempat. Masya Allah. Cukup nggak itu? Ya, kalau dibilang cukup sih minus. Minus ya tetap ya masih ada. Tapi Kang Ferry ini tetap ya nggak patah semangat, terus belajar lagi berarti ya? Betul. Nah, kira-kira waktu itu peledakan omsetnya gimana tuh ceritanya bisa sampai Kang Ferry ini naik lagi nih? Dulu pas COVID ya 1 tahun emang benar-benar susah banget gitu kan, mau prospek mau ke sana kemari terkendala gitu. Nah, akhirnya di apa namanya konsultasi ke mentor saya ke Kang Rizal. Nih saya itu udah lama jalankan bisnis tapi belum membuahkan hasil nih. Kira-kira gimana solusinya? Nah, kata Kang Rizal, kalau misalkan cuman diem di rumah yang nggak bakal dapat hasil, coba belajar langsung ke Basecamp ke Singaparna. Nah, dari situ saya mulai belajar ke Basecamp ke Singaparna. Alhamdulillah belajar juga sama leader-leader mentor-mentor yang lain hingga alhamdulillah nanti diajarin cara seminar online, cara mengembangkan digital marketingnya gitu. Sampai alhamdulillah ketemu polanya. Dari situ mulai banjir closingan. Masya Allah. Berarti bonus-bonusnya itu yang gedenya sampai berapa tuh waktu awal-awal? Waktu awal-awal itu 1 bulan dapat 3 juta 4 juta. Dulu pas masih komisi 150.000 per paketnya. Ya, kalau sekarang kayaknya makin gede ya. Alhamdulillah. Untuk pencapaian pertama nih, karena kan bisnis ini perlu pembuktian ya Kang Ferry ya. Nah, pencapaian pertama berarti kan Kang Ferry itu bisa meraih motor ya, bisa beli motor secara cash. Ya. Nah, itu di bulan keberapa itu? Ya sekitar 8 bulanan. Jadi nggak instan teman-teman ya. Kang Ferry ini bisa sampai berhasil dapat motor aja perlu proses 8 bulan benar-benar ngerjainnya. Padahal itu berarti 4 bulan ditambah 3 bulan pertama ya. Betul. Dijalanin sendiri dari Basecamp nih. Berarti udah hampir 1 tahun ya. 1 tahun. Nah, tapi 1 tahun bisa
beli motor secara cash ya udah luar biasa. Iya. Makin semangat lagi dong Kang Peri Betul, ya. alhamdulillah dari situ kita udah mendapat pencapaian, sudah ada pembuktian juga. Dari situ mulai gaspol lagi. Kenapa? Karena di sisi lain kan sudah banyak mitra nih, sudah banyak jaringan. Nah, gimana caranya saya bantu mitra-mitra supaya bisa dapat bonus? Karena di bisnis ini kita nggak bisa jalan sendiri gitu. Gimana caranya kalau pengen cepat ya kita harus bareng-bareng, harus kerjasama. Oke, berarti kan kerjasama nggak Betul. sendirian. Nah, kadang ada pertanyaan kayak gini Kang Peri. Lah, saya kan udah punya mitra Kang, tapi kok mitra-mitra saya susah diarahkan. Mm-mm. Gimana tuh? Kalau Kang Peri ngerasain nggak kayak gitu waktu di awal? Pasti gitu kan, karena setiap orang kan beda-beda ya, beda-beda karakter, beda-beda pemahaman gitu. Yang paling penting ketika misalkan kita udah ngelakuin tugas tanggung jawab kita sebagai member, sebagai leader gitu kan, leadership. Nah, kita jangan fokus ke orang yang gak bergerak. Kita ketika misalkan ada mitra yang susah diarahin, yang sulit gitu kan, ya kita fokus cari lagi hingga akhirnya nanti kita akan dipertemukan. Ketika kita terus semangat, ketika kita terus berjuang, kita pasti akan dipertemukan dengan orang-orang yang satu visi misi dengan kita. Oke. Gitu. Nah, Kang Peri ini berarti di awal pencapaian kan motor nih. Betul. Setelah beli motor baru ke Mobil. mobil apa tuh? Dulu beli mobil Terios. Masya Allah, Ya. beli mobil Terios cash ya. Alhamdulillah, guys. Oke, jadi itu dapat profit keuntungan berapa? Sekitar 150 100, ya. Kang Peri belikan Terios itu beli berapa harganya? Kalau beli sih beli second ya. Dulu 123 mobilnya. Nah, sisanya saya pakai buat nikah. Masya Allah. Ya. Jadi impian Kang Peri itu 7 tahun nih nggak kecapai nih buat modal nikah itu ya. Betul. Tapi di sini alhamdulillah Kang Peri bisa nikah secara cash dan Dapat mobilnya dapat juga. mobil juga. Keren nih. Nah, waktu awal nih Kang Peri, perasaan orang tua gimana ketika Kang Peri pulang udah bawa mobil? Kalau lihat orang tua pastinya kan ngelihat anaknya gitu kan bisa berhasil, bisa mendapatkan prestasi dari bisnis, pasti bangga banget gitu kan. Sampai terharu banget gitu kan melihat perjuangannya dulu di awal gitu kan, berdarah-darah sampai orang-orang yang ada di sekitar sempat ngeremehin dan sebagainya gitu. Sekarang bisa membuktikan sendiri, pasti orang tua mana gitu yang nggak bangga, yang nggak seneng Pasti gitu. bangga banget. Betul. Ya. Terharu lah. Akhirnya kan awal Kang Peri ini bisa beli mobil. Nyetir udah bisa belum? Dulu masih belum lancar sih, Bos. Ya. Jadi masih ketika dapat mobil yaitu sambil belajar juga. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kalau sekarang udah jago berarti. Alhamdulillah. Nah, udah dapat mobil nih Kang Peri. Berarti target Kang Peri berikutnya apa tuh? Setelah Kang Peri bisa beli mobil. Nah, kalau di sini kan emang ada step by step-nya ya. Jadi dari pencapaian mobil, ada pencapaian berikutnya yaitu Pajero. Nah, dari situ saya nargetin gimana caranya dalam waktu yang sangat singkat, saya bisa ngejar prestasi yang ketiga yaitu Pajero gitu kan, Big Ambassador, senilai 500 juta. Nah, saya nggak bisa nih ngejar sendirian gitu. Saya nggak bisa nih nargetin sendirian. Nah, gimana caranya? Ya kita harus jalan bareng-bareng gitu dengan tim-tim yang ada di bawah kita. Nah, Jalan-jalan bareng-bareng tuh kayak gimana tuh? Kadang orang kan masih nggak ngerti maksud jalan bareng-bareng tuh kayak gimana. jalan bareng-bareng itu dalam artian kita kerjasama gitu kan. Karena di sini kan untuk dapat prestasi itu kita harus mengumpulkan poin. Nah, kita nggak bisa ngumpulin poin sendiri, tapi untuk percepatan, nah gimana caranya ya kita bersama mitra-mitra kita bareng jalan bersama gitu, seperti presentasi, ngomset dan sebagainya gitu. Nah, saya targetin. Nah, saya bikin target gimana caranya paling lama 1 tahun bisa dapat prestasi Big Ambassador. Nah, kemudian saya targetin juga gimana caranya mitra saya 2 di kanan 2 kiri bisa dapat mobil. Nah, berarti kuncinya kalau kita pengen berhasil, berarti pastikan kita juga mikirin mitra kita itu bisa berhasil. Betul, Bos gitu. Karena di bisnis ini kan kita suksesnya berjamaah, suksesnya bareng-bareng gitu. Beda kalau di luaran sana kan pasti mikirnya kan gimana caranya sukses untuk diri sendiri gitu. Ya. Tapi kalau di sini ketika kita pengen berhasil, nah gimana caranya kita membantu sebanyak mungkin mitra-mitra yang ada di bawah kita supaya bisa merasakan sama seperti kita juga. Oke, nah berarti tercapainya nih Kang Peri bisa sampai sekarang kan udah bisa nyampe prestasi Big Ambassador nih. Betul. Ya dapat 500 juta. Itu prosesnya berarti berapa lama tuh? Dari awal bisa beli mobil pertama itu Terios.
Dari awal beli mobil Terios sampai ke prestasi Pajero itu sekitar setahun lebih. Setahun ya. Ya, setahunan. Dan itu pun targetnya bisa lebih cepat dulu kan targetnya. Iya, betul. Meleset ya. Meleset. Tapi ketika meleset gak berhenti ya. Betul. Heeh. Nah, di bisnis ini ketika kita nggak kecapai targetnya, nggak ya santai aja, nggak bakal jadi masalah, kan nggak ada yang ngomelin ini. Jadi Iya. ketika misalkan targetnya meleset ya kita targetin lagi gitu. Setidaknya kalau misalkan kita punya target gitu kan, punya goal setting gitu. Sekalipun targetnya nggak kecapai ya setidaknya kan prestasinya bisa semakin cepat, bisa semakin dekat. Berarti 1,5 tahun ya. Betul. 1,5 tahun bisa beli mobil Pajero Sport ya, Big Ambassador 500 juta. Dan dari sana ya berarti kebahagiaan orang tua tambah lagi dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah diomrohin belum orang tuanya nih? Nah, insya Allah rencananya nanti Luxury Ambassador kita mau sekeluarga umroh. Masya Allah. Berarti targetnya kapan nih dapat Luxury Ambassadornya kan? Targetnya akhir tahun. Akhir tahun. Akhir tahun. Oke. Berarti sekarang berapa bulan lagi? Sekarang bulan Mei. 6 bulan lagi? Ya, 6 bulan lagi. Nggak kelamaan? Insya Allah mudah-mudahan bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin, insya Allah. Nah ini teman-teman ya, salah satu tim reseller saya Kang Peri ini yang tadinya karyawan, alhamdulillah sekarang udah ya bisa dapat profit. Berarti total profitnya berapa nih Kang Peri ini? Kalau ditotalin semuanya dari mulai prestasi ambasador sama profit yang masuk ke rekening itu hampir 1 M. Masya Allah, 1 miliar ya? 1 miliar. Wih, modalnya cuma sekali doang waktu ya? Betul. Berarti Cuma sekali waktu sama itu. awal gabung pas resign kerja itu? Ya, Oke, berarti sekarang tuh udah berapa tahun Kang Peri jalankan usaha ini? dari semenjak bergabung sampai saat ini udah jalan 3 tahunan. Dan emang lebih banyaknya di online berarti ya? Ya, banyaknya di online. Online, tapi offline juga jalan? Offline Nah, jalan. apalagi offline-nya kan kita udah siapkan juga kan, trainingnya Betul. juga, Sudah ada support sistemnya. support sistemnya. Kita selalu kumpulkan di bara apinya di Betul. Bandung juga ya. Nah ini Kang Peri ini salah satu bukti ya teman-teman bahwa di bisnis ini siapapun pasti bisa. Nah Kang Peri, kalau boleh tahu kalau untuk penjualan yang paling ramai di timnya Kang Peri apa nih? Di campurannya macam-macam. Jadi kebanyakan yang orderan itu pupuk pertanian sama produk-produk kesehatan paling ramainya. Pupuk seperti eco farming, pillow slow release sama produk-produk kesehatan, obat-obat herbalnya. Oke. Itu yang tinggi repeat ordernya. Yes, mantap ya. Karena apa Kang Peri bisa berhasil seperti ini? Karena ada omset penjualannya juga ya. Betul. Jadi gak sekedar hanya ngerekrut orang, tapi Betul. benar-benar ngebangun bisnis tuh orang tertarik ke produknya iya dan Betul. peluang bisnisnya juga iya. Nah, ini gimana supaya bisa ngerasain nih seperti Kang Peri nih ya, nikah hasil dari sini, punya mobil juga. Sekarang masih ngontrak loh ya Kang Peri itu. Iya. Tapi nggak apa-apa, ngontrak juga udah punya mobil. Sekarang Bentar lagi insya ngebangun Allah juga, ya. Bos. Oh, lagi ngebangun. Iya, lagi ngebangun. Masya Allah. Karena belum dapat Luxury Ambassador ya. Jadi alhamdulillah dari profit penjualan itu saya kumpulkan. Nah, karena udah bosen kontrak juga, Bos. Nah, saya udah beberapa kali pindah kontrakan gitu. Jadi termotivasi nah gimana caranya saya harus punya rumah sendiri. Sekalipun baru progres gitu kan. Tapi gimana caranya ya harus punya rumah sendiri gitu. Ngebangun lagi ngebangun nih teman-teman ya. Nah, pesan-pesannya nih Kang Peri buat teman-teman yang masih pada berjuang. Nah, buat teman-teman yang saat ini masih berjuang, yang masih berproses gitu. Pokoknya ingat kembali ketika memulai bisnis ini impiannya apa, tujuannya apa. Nah, itu yang harus kita perjuangkan karena pondasi awal ketika kita pengen berhasil di bisnis ini yaitu impian. Karena impianlah gitu kan yang membuat kita bisa bergerak, yang membuat kita bisa semangat gitu. Jadi mungkin ya wajar namanya manusia pasti ada naik turunnya. Nah, ketika misalkan teman-teman ketika saat ini mungkin ngerasa lagi di fase down, lagi di fase lemah gitu. Nah, gimana caranya? Ya harus bangkit lagi gitu kan. Ingat lagi apa nih yang jadi impian kita. Nah, salah satunya ketika misalkan lagi di fase terendah gitu kan, di terendah. Nah, gimana caranya saya mencari circle yang positif gitu. Salah satunya mungkin bisa ikut ke training, ke pertemuan gitu, ke workshop dan sebagainya. Nah, dari situ karena perkumpulannya besar gitu kan, banyak orang-orang yang semangat, antusias. Jadi kita juga pasti ke bawah ini positif juga. Berarti ngumpul sama tukang minyak wangi ke bawah wangi. Betul. Ngumpul sama tukang sampah ke bawah bau. Gitu. Jadi
hidup kita tergantung lingkungan kita juga. Betul. Ya. Nah, pastikan teman-teman ya berada di circle yang positif, yang menunjang untuk kesuksesan kita semuanya. Apalagi ini bisnis kendaraan yang tepat, yang cepat untuk bisa mewujudkan impian-impian kita. Oke, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Ya, teman-teman semuanya silahkan share video ini kepada reseller-reseller Anda. Insya Allah dengan adanya video ini teman-teman juga bisa terinspirasi dan mitra-mitra reseller Anda juga insya Allah bisa semakin yakin lagi bahwa bisnis ini siapapun pasti bisa. Oke, saya Ihsan Saiful Milah. Saya Ferry Septian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.